Halo, pernah dengar utas viral kosan berdarah dari X? Belum? Dari akun @klanara studio itu loh. Oh, yang itu ya, sempat heboh banget Menang. Iya kan? Sampai mau dibikin film judulnya Rego Nyowo, katanya sih tayang 31 Juli 2025 nanti. Wah, serius? Keren juga. Nah, ini kita mau bahas cerita di baliknya nih. Jadi intinya ada kosan di Malang, murahnya kebangetan. Murah gimana tuh? Cuma 500.000 sebulan. Udah dapat listrik, wifi, kamar mandi dalam, malah ada bonus makan gratis tiap akhir bulan dari pemiliknya, Bu Asri sama Pak Wiro. 500.000 lengkap semua plus makan gratis. Mencurigakan sih ya. Nah, itu dia. Kedengarannya kan terlalu bagus ya buat jadi kenyataan. Makanya kita mau coba telusuri nih, apa sih rahasia di balik kosan murah ini? Dari sudut pandang dua penghuninya, Yamin dan Lena. Oke, menarik. Biasanya yang kayak gini ada udang di balik batu nih. Cerita ini dimulai dari Yamin ya. Dia mahasiswa perantau. Iya, Yamin. Gimana awalnya dia di sana? Awalnya sih ya gitu, nyaman-nyaman aja, kosannya oke, pemiliknya kelihatan baik hati banget. Tapi keanehan mulai muncul pas temennya Yamin, si Bobby nginep. Bobby. Oh, temennya yang katanya bisa lihat itu ya? Betul, yang katanya punya indera keenam gitu. Nah, malam pertama Bobby nginep aja udah aneh. Keanehan gimana tuh? Langsung ada kejadian gitu. Iya, jadi Yamin sama Bobby itu mimpi. Anehnya, mimpinya sama persis. Hah? Mimpi apa emangnya? Mimpi lagi gali tanah, terus nemu pocong. Dan yang bikin merinding, muka pocongnya itu mirip banget sama si Bobby. Astaga, serem banget itu. Terus gimana setelah mimpi itu? Nah, sejak mimpi itu, si Bobby ini jadi gampang sakit-sakitan. Aneh kan? Terus barengan sama itu, penghuni kos yang lain mulai sering dengar suara langkah kaki misterius gitu di lorong pas malam-malam. Tapi pas dicek nggak ada orang. Nggak ada, kosong aja gitu. Udah mulai kerasa deh aura nggak enaknya. Oke, oke. Jadi udah mulai ada tanda-tanda nggak beres ya. Terus ini kapan si Lena masuk? Nggak lama setelah itu, Lena masuk. Dia ngekos di situ biar dekat sama kakaknya Ben Hur, yang emang udah ngekos di sana duluan. Gimana kesan pertama Lena? Kesan awalnya sih positif ya, tempatnya bagus, murah meriah gitu kan. Cuma dia agak, gimana ya, agak aneh aja lihat kondisi Rian. Rian, anaknya pemilik kos itu. Kenapa dia? Iya, anaknya Bu Asri sama Pak Wiro, si Rian ini pucet banget, kelihatan sakit-sakitan terus. Nah, rasa nggak enaknya Lena ini makin kuat pas ada acara makan gratis akhir bulan. Wah, makan gratis lagi? Pasti ada apa-apanya nih. Kenapa emang? Menunya waktu itu rawon. Semua pada makan lahap dong, kan gratis. Kecuali si Bobby. Bobby nggak makan? Dia nyoba sesenduk, langsung muntah hebat gitu. Sampai keluar semua. Anehnya lagi, Bu Asri sama Pak Wiro sendiri nggak ikut makan rawon itu. Loh, kok nggak ikut makan? Alasannya sih katanya mereka vegetarian. Tapi kan aneh aja ya momennya. Terus setelah makan-makan itu, Lena nggak sengaja lihat Bu Asri. Lihat apa dia? Lihat Bu Asri bawa sisa piring-piring kotor bekas makan malam itu, tapi nggak dibawa ke dapur. Malah dibawa ke gudang belakang, Gudang di mana? di kebun pisang belakang rumah. Gudangnya itu terkunci rapat gitu. Lena cerita ke kakaknya Ben Hur, tapi Ben Hur anggap Lena berlebihan aja. Waduh, gudang terkunci di kebun pisang. Makin mencurigakan ini. Terus si Bobby gimana nasibnya setelah muntah itu? Katanya dia lihat banyak pocong gantung di kebun pisang belakang itu, persis di dekat gudang. Gila. Terus? Nggak lama setelah ngigau itu, tengah malam, Bobby tiba-tiba pergi gitu aja dari kosan. Nggak pamit, nggak ada kabar, langsung hilang kontak. Nggak ada yang tahu dia kemana. Ya ampun, jangan-jangan nyambung sama mimpinya dong? Beneran aneh ini? Banget. Dan terornya ya nggak berhenti di situ aja, justru makin menjadi-jadi. Makin parah gimana lagi? Besoknya setelah kejadian makan rawon dan Bobby hilang itu, hampir semua penghuni kos sakit barengan. Sakit barengan? Sakit apa? Gejalanya mirip-mirip. Lemas, demam ringan, sakit perut. Kayak nggak wajar gitu loh sakitnya serempak. Malamnya, pas lagi cari kucingnya yang hilang, Lena lihat sendiri. Lihat apa? Pocong gantung di kebun pisang. Persis kayak yang diigaunya Bobby. Lena langsung lari ketakutan. Serem banget. Belum selesai dong pasti. Belum.
Teman sekamar Lena, namanya Rina, dia ngalamin yang lebih parah. Dia lihat penampakan pocong di dinding kamar mandi, terus karena penasaran sama gudang itu, Dia nekat ngintip ke gudang. iya dia nekat ngintip lewat celah kecil gitu malam-malam. Dan yang dia lihat, Apa yang dilihat? sosok pocong gede banget lagi jongkok sambil jilat-jilatin sisa piring kotor bekas makan rawon kemarin. Astaga, itu pasti iblisnya. Terus Rina gimana? Besok paginya, Rina ditemuin udah meninggal di kamarnya. Mukanya biru lebam gitu, udah nggak bernyawa. Ya Allah, meninggal. Ini sih udah nggak bener banget. Pasti pada panik semua kan penghuni kos? Jelas panik lah. Setelah kematian Rina itu, penghuni kos yang lain langsung pada ketakutan dan mulai pindah satu persatu. Nggak mau ambil risiko lagi. Iyalah, siapa yang berani tinggal di situ lagi? Terus sikap Bu Asri sama Pak Wiro gimana? Lihat penghuninya pada kabur. Nah, ini anehnya lagi, Bu Asri jadi kelihatan lebih murung, terus gampang marah gitu. Tapi, bukannya gimana, dia malah nawarin diskon gede-gedean buat penghuni yang masih sisa, biar nggak ikut pindah. Malah ngasih diskon, biar apa coba? Biar tetap ada yang tinggal kayaknya. Sementara itu, kondisi Pak Wiro kelihatan makin aneh. Badannya makin kurus, pucet, sakit-sakitan mirip kayak Rian, anaknya. Milih Rian, terus gimana Pak Wiro? Nggak lama ada kabar Pak Wiro meninggal dunia. Katanya sih sakit. Tapi anehnya sebelum meninggal dia dijemput sama mobil misterius gitu malam-malam. Nggak jelas siapa yang jemput. Makin gak karuan ini situasinya. Akhirnya Yamin, Lena, sama Ben Hur pasti mikir buat pindah juga kan? Udah gak mungkin bertahan di situ. Iya, mereka bertiga akhirnya mutusin buat pindah barengan. Tapi pas mereka lagi packing barang mau pergi, malah disekap sama Bu Asri. Disekap? Buat apa? Nah, disitulah akhirnya semua rahasia kelam kosan itu kebongkar. Bu Asri ngaku semuanya. Ngaku apa dia? Dia ngaku kalau dia sama almarhum suaminya, Pak Wiro, itu udah sekitar 30 tahunan, jadi sekitar tahun 1994 gitu ya, mereka gabung sama sekte sesat, sekte penyembah pocong. Sekte pocong. Demi apa coba? Katanya sih demi kehidupan baru setelah mereka ngalamin tragedi keluarga yang berat banget di masa lalu. Nah, kelahiran Rian itu ternyata bagian dari perjanjian mereka sama iblis pocong itu. Tapi ya itu, Rian malah lahir sakit-sakitan. Jadi penyakitnya Rian ini ada hubungannya sama perjanjian itu. Ini kuncinya berarti? Tepat sekali. Perjanjiannya itu benar-benar mengerikan. Kesehatan Rian itu bergantung sama sukma atau jiwa penghuni kos. Sukma penghuni kos. Maksudnya gimana? Jadi, tiap tahun mereka harus ngasih 10 sukma penghuni kos ke iblis pocong itu, biar Rian tetap sehat. Makanya harga kosnya dibikin murah banget, biar selalu ada minimal 10 penghuni buat dipanen sukmanya. Gila. Jadi penghuni yang sakit-sakitan itu? Itu karena sukmanya lagi ditarik pelan-pelan sama si iblis lewat perantara Bu Asri dan Pak Wiro, lewat makanan atau energi negatif di kosan itu mungkin. Terus kalau penghuninya kurang dari 10, kayak pas banyak yang pindah itu? Nah, itu dia masalahnya. Kalau jumlah penghuni kurang dari 10, perjanjiannya si iblis minta tumbal pengganti. 4 nyawa. Jadi karena banyak yang pindah, Bu Asri butuh tumbal. Betul, dia butuh 4 nyawa buat gantiin kuota sukma yang kurang. Dan rencananya, Yamin, Lena, Ben Hur, Mereka bertiga mau dijadiin tumbal. Terus yang keempat siapa? Bobby. Ternyata Bobby itu nggak beneran hilang pergi gitu aja. Dia udah dibunuh diem-diem sama Bu Asri setelah ngigau soal pocong di kebun pisang itu. Mayatnya disimpan di gudang terkunci itu. Ya ampun. Jadi Bobby udah... Astaga. Terus gimana nasib Yamin, Lena, sama Ben Hur yang disekap itu? Pas Bu Asri udah siapin kain kafan, mau jadiin mereka tumbal saat itu juga, si Ben Hur, kakaknya Lena, berhasil ngelepasin diri dan ngelawan. Tapi situasi langsung mencekam. Kenapa? Ada apa lagi? Tiba-tiba mereka dikepung. Ada 10 pocong gantung muncul di kebun pisang itu, persis kayak yang dilihat Lena dan diigaunya Bobby. Dan ada satu pocong lagi, ukurannya lebih besar. Kayaknya itu si iblis pemimpinnya. Waduh. Terus gimana mereka bisa lolos? Di saat genting itu, tiba-tiba Rian, anaknya Bu Asri muncul. Dia kayaknya dengar semua pengakuan ibunya dan sadar apa yang udah dilakuin orang tuanya demi dia.
Dia nggak kuat nanggung beban itu, Rian muncul, terus dia ngapain? dia ngambil pisau terus bunuh diri di depan Bu Asri. Hah? Rian bunuh diri? Iya, Bu Asri lihat anaknya mati di depan matanya, dia langsung histeris nggak karuan. Terus dia ngambil pisau yang sama dan ikut bunuh diri juga nyusul anaknya. Ya Tuhan, Bu Asri juga. Jadi tumbalnya? Pas, dengan 4 nyoma, Rian, Bu Asri, Pak Wiro yang udah meninggal duluan, sama Bobby yang udah dibunuh jumlahnya pas 4 kan? Saat itu juga, semua pocong yang ngepung mereka langsung lenyap gitu aja. Perjanjiannya udah terpenuhi. Jadi itu akhir ceritanya. Kosan murah itu ternyata cuma kedok buat memanen sukma dan nyawa demi perjanjian gaib. Harga murah itu beneran jadi rego nyowo, harga nyawa. Gila, serem banget kalau dipikir-pikir lagi. Iya, serem banget. Kabarnya nih ya, kosan itu sekarang udah kosong. Nggak ada yang berani nempatin lagi. Tapi kata warga sekitar, masih sering ada laporan penampakan pocong di area situ. Terutama dekat kebun pisang belakang. Hi, masih ada sisa-sisanya ya. Dan ceritanya bakal diangkat jadi film Rego Nyowo itu tadi ya. Betul, kita tunggu aja filmnya nanti. Cerita ini benar-benar bikin kita mikir ya. Seberapa jauh sih seseorang itu rela berkorban demi orang yang dia cintai. Bahkan sampai ngelakuin hal sekeji itu. Dan buat Anda yang dengerin, ini bisa jadi pengingat juga ya. Kalau ada tawaran yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, Mungkin memang ada harga lain yang tersembunyi yang harus dibayar mahal di belakangnya. Jadi selalu waspada ya. betul banget. Selalu ada harga untuk semuanya. Oke, itu tadi pembahasan kita soal kisah kosan berdarah alias Rego Nyomo. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.